Salah satu yang menarik untuk dicermati dan dikritisi belakangan adalah soal komunikasi kebijakan. Dalam konteks sistem birokrasi, tentu komunikasi kebijakan memainkan peran yang sangat penting dan strategis karena nyaris tidak ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa sukses dalam implementasinya tanpa melibatkan peran dan fungsi komunikasi kebijakan. Kalau kita bicara komunikasi kebijakan, tentu ini terkait dengan tiga hal, terutama ya. Pertama adalah substansi kebijakannya sendiri yang harus clear, terutama di antara instansi dan orang-orang yang kemudian terhubung dengan proses implementasi kebijakan ini. Kemudian yang kedua itu menyangkut data yang terintegrasi. Tanpa data yang terintegrasi, saya pikir tidak mungkin ada narasi yang bisa sama, terutama pada saat mendiseminasikan itu ke khalayak luas. Kemudian yang ketiga ini menyangkut anggaran yang menopang proses jejaring komunikasi baik melalui media maupun melalui organisasi dan basis komunitas. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya tentu aja adalah sumber daya manusia. Siapa yang kemudian mengkomunikasikan itu ke khalayak, jaringan orang per orang yang kemudian melibatkan lintas kementerian, lembaga dan daerah itu perlu dalam satu orkestrasi yang sama sehingga kemudian muncul yang disebut dengan mutual understanding, terutama dalam peran information role atau peran-peran informasi yang akan dimainkan oleh seluruh jajaran birokrasi pemerintah dan pada akhirnya nanti akan melibatkan stakeholder baik yang terterpa langsung oleh kebijakan ini maupun masyarakat pada umumnya. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara soal praktek komunikasi kebijakan, memang ada beberapa fenomena belakangan yang menarik untuk kita kritisi. Contohnya misalnya keluarnya Perpres nomor 10 tahun 2021. Presiden Jokowi pada akhirnya kemudian mencabut lampiran yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras. Karena sesungguhnya kan Perpres ini mengatur soal bidang usaha penanaman modal. Nah, kenapa kemudian lampiran soal miras ini dicabut? Karena mendapatkan resistensi luar biasa masif, terutama dari khalayak masyarakat. Kemudian kita bisa lihat juga polemik itu muncul misalnya pada saat pemerintah merencanakan untuk mengimpor beras. Presiden Jokowi lagi-lagi tampil ke permukaan untuk membuat klarifikasi bahwa pemerintah tahun ini tidak akan mengimpor beras. Dan jauh sebelum itu ada polemik menurut saya yang tidak perlu sebetulnya antara Menteri Perdagangan dengan Direktur Utama Perum Bulog ya. Sehingga ini nampak ada proses komunikasi yang tidak sinergi ya. Dan nampak juga ada belum adanya koorientasi dan belum adanya mutual understanding. Belum ada pemahaman yang sama sehingga kemudian pernyataan pihak pemerintah itu bisa berbeda-beda. Hal ini juga jangan sampai misalnya terjadi pada sejumlah kebijakan-kebijakan publik lainnya. Sebut aja misalnya Presiden Jokowi pernah menandatangani misalnya Inpres nomor 9 tahun 2020 soal pembangunan percepatan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Ini kemudian Pak Presiden teruskan dengan membentuk tim koordinasi berdasarkan Kepres nomor 20 tahun 2020 yaitu soal pembentukan tim koordinasi pembangunan percepatan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Seingat saya dalam Kepres itu dan bahkan dalam Inpres itu melibatkan banyak sekali kementerian, lembaga dan daerah ya. Tim koordinasi di bawah Pak Wapres ya, dewan pengarahnya itu Pak Wapres, kemudian tim pelaksananya itu ada pelaksana hariannya dari Bappenas, melibatkan lintas sektor, lintas lembaga, bahkan pemerintahan daerah seperti pemerintah Papua dan Papua Barat. Ini tentu tidak mudah ya, akan banyak sekali pelibatan orang lembaga dengan ego sektoralnya masing-masing, sehingga diperlukan
urgensi komunikasi kebijakan untuk mengatasi setiap bottleneck ya, sumbatan-sumbatan yang mungkin terjadi akibat ego pribadi maupun ego kelembagaan. Dan saya yakin ke depan akan banyak lagi proyek-proyek strategis ya, mungkin juga major project, mungkin juga ingin jadikan legacy Pak Presiden, yang itu menurut saya bukan hanya butuh penempatan orang yang tepat, waktu yang tepat, tetapi juga koordinasi yang tepat melalui komunikasi kebijakan yang sifatnya internal dan komunikasi kebijakan yang sifatnya eksternal, yaitu kepada media dan kepada khalayak luas. Oleh karena itu, butuh yang disebut dengan pengelolaan protokol komunikasi yang jelas di antara roadmap implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu hal penting menyangkut protokol komunikasi itu nanti akan melibatkan misalnya peran komunikasi seperti kementerian, lembaga, dan daerah itu apa saja, do and don't-nya apa aja, key message atau pesan-pesan utama yang kemudian akan dijadikan acuan untuk apa, sehingga kemudian narasi besar dari sebuah komunikasi kebijakan pemerintah itu bisa mengacu, bisa menunjang yang disebut dengan proses memberi pemahaman sekaligus mendorong partisipasi sekian banyak orang dan sekian banyak pihak untuk bersama-sama pemerintah merealisasikan, menyukseskan kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah, terutama dampaknya yang positif bagi khalayak luas.